Pada hari Minggu aku turun ke kota, tanpa sengaja mampir di pustaka. Pustakanya megah dan besar sekali, ada di Pekanbaru. Satu-satu aku baca buku, dua-dua buku di pustaka, tiga-tiga semua bukuku baca. 1, 2, 3 aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Salah semua. Yang benarnya aku bisa juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dalang dalam Donglen Dongeng Onglen, Cindai Cinta Dongeng Anak Indonesia, dan Cindam Cinta Dongeng Anak Melayu. Kali ini Kak Dadang akan membawa cerita tentang Kelingking Sakti yang ditulis oleh Ulul Azmi, diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan Adi Cita. Pada zaman dahulu di sebuah desa di Kepulauan Riau, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah menjaring ikan di sungai dan menanam ubi di ladang. Mereka mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Salimbo, yang kedua bernama Ngah, dan yang ketiga bernama Kelingking. Sejak bayi, Kelingking sudah menampakkan keanehan. Tubuhnya kecil seperti namanya, ibarat jari kelingking. Kelingking menyusu dengan sangat kuat, hingga setiap menyusui Kelingking, ibunya merasa kesakitan. Saat Kelingking berumur 5 bulan, ibunya meninggal dunia. Sejak itu, Salimbo dan Ngah membenci Kelingking. Mereka menganggap Kelingkinglah yang menyebab kematian ibu mereka. Kelingking dan kedua saudaranya kemudian hidup dalam asuhan ayahnya. Mereka harus bekerja membantu ayahnya di ladang dan menjaring ikan di sungai. Kadang-kadang mereka bertiga juga mencari kayu dan menjualnya ke pasar. Kelingking sangat rajin membantu ayahnya sehingga dia menjadi anak kesayangan. Semakin hari, kebutuhan hidup mereka semakin bertambah banyak. Ayah mereka kesulitan mencukupi kebutuhan ketiga anaknya sehingga ia mulai menjual ladang miliknya. Saat Kelingking berumur 12 tahun, semua ladang ayahnya telah habis terjual. Suatu hari, Salimbo dan Ngah mengajak Kelingking mencari kayu di hutan tanpa sepengetahuan ayah mereka. Keduanya sengaja mengajak Kelingking masuk ke dalam hutan di mana terdapat banyak binatang buas. Diam-diam mereka memiliki niat jahat kepada Kelingking. Sampai di hutan, Salimbo dan Ngah sibuk mencari kayu. Kelingking pun asyik mencari kayu sampai kelelahan. Saat istirahat di bawah sebatang pohon, seekor kancil melintas tak jauh dari tempat duduknya. Kelingking mengejar kancil itu hingga jatuh masuk ke dalam hutan. Kesempatan itu digunakan kedua kakaknya untuk meninggalkan Kelingking. Dengan tergopoh-gopoh, Salimbo dan Ngah pulang menemui ayahnya.
Ayah, maafkan kami. Kami tidak dapat menjaga kelingking. Dia diterkam harimau, kata Selimbo berbohong sambil berpura-pura menangis. Kami sudah berusaha menolongnya, Ayah, tapi kami tidak dapat menyelamatkannya. Harimau itu terlalu ganas, sambung Ngah ikut berbohong. Mendengar kabar itu, ayah mereka tak bisa berkata apa-apa. Dia sangat bersedih kehilangan kelingking. Sementara itu, kelingking terus mengejar kancil itu hingga tertangkap. Kelingking amat gembira. Jika kancilku bawa pulang, ayah pasti sangat gembira. Kak Selimbo dan Ngah pasti juga demikian. Kelingking bergumam sambil mengikat kancil itu dengan akar yang diperoleh dari hutan. Anak muda, tolong lepaskan aku. Aku adalah Raja Kancil. Jika kamu mau melepaskanku, kamu akan kuajar cara menangkap kancil. Terdengar suara kancil itu bersuara. Pada awalnya, kelingking tidak percaya kancil yang ditangkapnya bisa bicara. Namun, dilepasnya juga ikatan pada tubuh kancil itu. Kancil tersebut kemudian mengajar kelingking cara menangkap dan menyembah kancil. Anak muda, dengan ilmu yang aku ajarkan, kamu dapat menangkap kancil sebanyak yang kamu inginkan. Namun, kamu hanya boleh menangkap kancil-kancil yang nakal dan secukupnya saja, kata kancil sebelum pergi. Dengan ilmu yang diajarkan kancil tersebut, kelingking kemudian menangkap 2 ekor kancil dalam waktu singkat. Diikat kedua kancil itu erat-erat, lalu ia pulang ke rumah. Menjelang malam, kelingking tiba di depan pintu rumahnya. Ia baru memanggil ayah dan kedua kakaknya. Ayahnya yang membuka pintu merasa sangat bahagia. Anak kesayangannya ternyata masih hidup. Kelingking memberikan 2 ekor kancil yang ditangkapnya kepada Selimbo dan Ngah. Daging kancil itu kemudian mereka masak dan disantap bersama-sama. Pada suatu hari Selimbo dan Ngah kembali berniat mencelakakan kelingking. Mereka mengajak kelingking ke laut yang banyak dihuni ikan jerung, sejenis ikan yang ganas. Selimbo dan Ngah pura-pura menebar jala untuk menangkap ikan. Mereka kemudian mengatakan jala itu tersangkut dan menyuruh kelingking terjun ke laut untuk melepaskan jala mereka. Begitu kelingking turun ke laut, ikan-ikan jurung yang ganas itu langsung menyerangnya. Ketika kelingking lengah, timbul tenggelam bergelut dengan ikan jerung, Selimbo dan Ngah bergegas mendayung perahu mereka pulang. Malam harinya ketika sang ayah sedang menatapi nasib malang kelingking, tiba-tiba kelingking muncul di pintu sambil membawa seekor ikan jerung besar. Waktu terus berlalu, kini kelingking sudah dewasa. Dia berkeinginan untuk mengubah hidup dirinya dan keluarganya yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Ayah, sekarang kelingking sudah dewasa. Izinkanlah kelingking untuk merantau. Kelingking ingin memperbaiki kehidupan kita. Ia berpamitan kepada ayahnya. Anakku, ayah hanya bisa berdoa dan
merestuimu. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, jawab ayahnya dengan perasaan sedih. Berbekal 7 buah ketupat, kelingking pergi dengan diiringi lambaian sedih ayahnya. Sudah berbulan-bulan kelingking mengembara, namun ketupatnya masih utuh. Tak ada satupun yang dimakannya. Dia hanya makan buah dan daun-daun yang ditemuinya di hutan. Suatu siang, sampailah kelingking di hutan lebat. Kelingking kemudian duduk beristirahat di bawah sebuah pohon besar. Karena kelelahan, dia pun tertidur. Hai anak muda, jika kamu ingin menjadi suami putri raja, ikatlah ketupatmu dengan akar tuba dan masukkanlah ke dalam sungai yang mengalir di hutan ini. Apabila air sungai itu sudah membuih, berarti ikan besar di dalamnya sudah mati. Selamilah sungai ini dan ambil ikannya. Terdengar sebuah suara dalam mimpi kelingking. Ia terkejut dan kebingungan. Rupanya aku mimpi, gumam kelingking. Setelah termanggu memikirkan mimpinya, ia segera bangkit mencari akar tuba. Tak berapa lama ia berjalan menyusuri hutan itu untuk mencari sungai yang dimaksud dalam mimpinya. Ini dia sungai di dalam mimpiku. Kelingking segera melaksanakan perintah dalam mimpinya. Benar juga, tak berapa lama air sungai berbuih. Setelah menyelam beberapa lama ke dalam air, kelingking mendapatkan seekor ikan besar. Ikan itu kemudian dibakar dan dimakannya sehingga habis. Yang tersisa hanya kepalanya. Selesai makan, kelingking berpikir, mana mungkin aku menjadi suami putri raja. Di sini tidak ada seorang pun selain aku. Kelingking menjadi kesal sendiri, kemudian ditendangnya kepala ikan itu. Karena tendangan kelingking sangat kuat, kepala ikan itu jatuh di depan istana seorang raja. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa tentu arah. Satu hari sampailah kelingking di sebuah kampung. Seluruh penduduk kampung itu membicarakan tentang kepala seekor ikan yang jatuh secara tiba-tiba di depan istana. Tidak ada seorang pun yang dapat memindahkan kepala ikan tersebut, seakan-akan kepala ikan itu menempel dengan tanah, padahal kepala ikan besar itu mengganggu keindahan istana. Putri raja berkali-kali mengeluh kepada ayahnya, minta agar kepala ikan itu disingkirkan. Raja kemudian mengadakan selembara. Barang siapa dapat memindahkan kepala ikan di depan istana, jika laki-laki akan kunikahkan dengan putriku, dan jika perempuan akan kuangkat sebagai anak. Demikianlah sembara dari raja. Kelingking mengikuti sembara itu. Melihat badannya yang kecil, orang-orang mencemooh dan menertawakannya. Tetapi kelingking tidak peduli. Dikelinginya kepala ikan itu 7 kali. Kemudian dicungkilnya dengan jari kelingkingnya. Sungguh ajaib, dengan mudahnya kelingking
mengangkat kepala ikan itu dan menguburnya di belakang istana. Anak muda, pekan ini juga engkau akan kunikahkan dengan putriku, kata sang raja dengan kaku. Setelah menikah, Kelingking menjemput ayah dan kedua kakaknya untuk tinggal bersamanya di istana. Kelingking pun hidup bahagia bersama sang putri dan keluarganya. Demikianlah cerita Kelingking Sakti yang dibuat oleh Ulul Azmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.